Paci papa rerahe di besu. Itu cara menghafal dasar dharma. Taci papa rerahe di besu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam kita. Taci papa rerahe di besu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dasar dharma terbaru, di video ini kita akan membahas pengamalan atau contoh-contoh pengamalan dasar dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dharma, dari dharma ke-1, 2, 3 sampai 10 itu ada contoh-contoh pengamalannya. Nah, ini untuk adik-adik penggalang dan penegak. Ini cocok sekali materi ini untuk adik-adik semua, apalagi yang penegak. Karena penegak biasanya dituntut harus sudah bisa menjelaskan, ya, menjelaskan di hadapan ambalannya, atau minimal kalau dipinta bantuan untuk turun ke penggalang nih oleh pembina, misalnya saya, karena saya membina di penegak dan di penggalang juga, maka kakak-kakak atau adik-adik penegak, kalau saya minta untuk bantuannya ke pasukan penggalang dan saya minta untuk menjelaskan contoh-contoh pengamalan dasar dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari, maka video ini sangat cocok untuk kalian semua. Oke, simak selengkapnya. Taci papa rerahe di besu. Dharma ke-1 adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Dharma ke-1 ini adalah yang pertama, beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Nah, ini sesuai dengan definisi takwa, ya. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, gitu. Jadi takwa itu bukan tak-tak di bawah. Tak-tak itu bahasa Belanda, tak-tak. Selanjutnya, patuh dan berbakti kepada orang tua. Nih, siapa yang suka bedegong nih, yang suka tidak ngawaro, awas nih, berarti belum bisa mengamalkan dharma ke-1 ini, ya. Patuh dan berbakti pada orang tua. Jangan suka uniko, usaha nipu kolot. Awas. Selanjutnya, sayang kepada saudara, kepada adik misalnya. Jadi kalau punya adik, diasuh ya, jangan sampai diheureyan, dilewean gitu. Diasuh. Tapi jangan gini, diasuh ya diasuh. Tapi semua ini jajanannya, kalau misalnya jajan, habisnya sama yang ngasuhnya. Itu berarti sayangnya karena ada jajanan. Oke, lanjut ke dharma ke-2. Taci papa rerahe di besu. Dharma kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Dan pengamalan yang sesuai adalah yang pertama, menjaga kebersihan sanggar, kelas, dan lingkungan sekolah. Ini sanggar, maksudnya sanggar pramuka ya. Jadi ruangan pramuka itu biasanya dinamakan sanggar. Kelas dan lingkungan sekolah, ya itu sudah terbiasa lah, sudah menjadi pembiasaan di sekolah. Pasti ada piket ya, atau yang tidak piket pun kadang-kadang kita bersih-bersih bersama, misalnya jumsih, Jumat bersih, semuanya ikut bersih-bersih. Nah, itu sesuai dengan dharma kedua. Selanjutnya, ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun fauna. Di SKU juga ada nih, penggalang, dari mulai penggalang ramu juga sudah harus melestarikan alam, ya, terutama ini penghijauan, reboisasi. Dan fauna, ini fauna dari siaga juga sudah ada ini. Yang selanjutnya, membantu fakir miskin. Ini fakir miskin ya, bukan fakir miskol. Kalau nggak punya pulsa kan jadi fakir miskol. Ini fakir miskin, anak yatim piatu, seperti saya, yatim piatu nih. Makanya kasihanilah saya. Selanjutnya, orang tua jompo. Orang tua aki-aki ini yang sudah inilah, sudah dongkok gitu ya, jompo, sudah tidak bisa berusaha, sudah tidak produktif lah. Yang terakhir, mengunjungi yang sakit, atau dalam bahasa Belandanya itu ngalongok. Ya, itu pengamalan dharma kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke dharma
ketiga. Taci papare rahe di besu. Dharma ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Nah, contoh pengamalannya, yang pertama, mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik. Nah, itu ciri atau pengamalan patriot ya. Patriot upacara. Yang kedua, menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Oh, kebalik nggak? Saya kan masih 29, tapi kadang-kadang saya ngaku 39. Kadang-kadang saya masih muda sebetulnya. Selanjutnya, ikut serta dalam pertahanan bela negara. Ada kan itu program bela negara. Oke. Selanjutnya, melindungi kaum yang lemah. Ya, dilindungi kaum yang lemah, jangan malah didedetkeun. Ada yang lemah nih, ditinggalin. Tolong dibantu. Belajar di sekolah dengan baik. Ya, jangan suka bolos, jangan suka muntangul. Nah, belajarlah baik-baik, kasihan orang tua. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, di masyarakat kan sering ada kegiatan ya, Rajaban, Muludan gitu, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Miraj, atau kegiatan gotong royong apalah. Coba kita ikut serta membantu. Apalagi yang sudah penegak Bantara, penegak laksana sudah melaksanakan harusnya ya. Oke, itu pengamalan dasar Dharma Pramuka, Dharma ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke Dharma keempat. Taci papare rahe di besu. Dharma keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Pengamalan yang sesuai dengan Dharma keempat ini adalah yang pertama, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan. Nah, kalau sekarang nih lagi banyak tugas di rumah karena gara-gara ada wabah corona, jadi semua peserta didik belajar di rumah kan. Nah, jadi awas kalau ada tugas belajar yang biasanya kalau di sini melalui grup-grup WA, tugas laksanakan, kerjakan. Oke. Sambil karena kita nggak ekskul juga, mungkin yang ekskul pramuka, tonton sajalah channel Pramuka TV Lemburan ini. Sudah banyak video-video tentang pramuka dan insya Allah akan terus membuat video-video yang lain yang tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, amin. Selanjutnya yang sesuai ini dengan Dharma keempat pengamalannya, patuh kepada orang tua, guru, dan pembina. Jelas harus itu, harus patuh. Selanjutnya, berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Jadi jangan merakadawang ya, harus mufakat. Mufakat itu jadi kita harus, kalau bahasa Sunda itu kita harus badami lah dalam sebuah sawala itu musyawarah. Kalau di sini kan ada saung sawala, itu sebetulnya saung itu tempat untuk sawala musyawarah per RW ya. Nah, di Cianjur ini ada. Yang terakhir contohnya adalah tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Kita itu harus nete taraje nincak hambalan ya, jangan rurusuhan. Biar tidak nete semplek nincak semplak. Jadi harus rancage lah gitu. Bertahap, tahapannya atau prosedurnya ditempuh. Baru kita bisa mengambil keputusan. Oke. Teruslah utamakan kepentingan umum dengan cara bermusyawarah. Lanjut ke Dharma ke-5. Taci papare rahe di besu. Dharma ke-5 adalah rela menolong dan tabah. Nah, contohnya berusaha menolong orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Nah, harus ditolong. Jangan sampai dipupuas. Teman celaka atau lagi kena apa gitu ya, kecewa diputusin pacar, malah mangga mamam. Jangan ya, harus ditolong, diupahan lah gitu. Selanjutnya, setiap
Menolong, setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah atau imbalan. Daek sote mantuan bubuhan wes eta mah sok mere permen. Jangan ya, jangan. Jadi harus tanpa pamrih, ikhlas saja. Selanjutnya tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Ya, tabah, sabar sajalah. Jangan ngarasula, jangan aral subaha gitu maksudnya. Itu sabar itu bukan berarti tidak berusaha ya. Setelah kita berusaha dan hasilnya apapun yang akan kita dapatkan ya bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Tidak banyak mengeluh dan tidak mudah putus asa. Ini kadang-kadang mengeluh ini jadi hobi bagi sebagian banyak di antara kita ya, mengeluh. Gitu-gitu, aduh gimana ya, aduh ini itu gitu. Mengeluh. Jangan putus asa. Putus cinta soal biasa, putus asa jadi dosa ya. Pepatah lalu tuh, pepatah lama ya. Bersedia menolong tanpa diminta. Ya, Kangjeng Nabi Muhammad kan sudah memberikan contoh. Bahkan dalam memberikan pertolongannya itu bukan hanya kepada yang beragama Islam saja. Walaupun yang meminta tolong itu beragama Yahudi, beliau tetap menolongnya dengan ikhlas. Oke, lanjut ke dharma yang ke-6. Taci papare rahe di besu. Rajin, terampil, dan gembira. Nah, pengamalan yang sesuai adalah tidak pernah membolos dari sekolah. Siapa nih yang suka bolos, suka kabur? Awas, berarti belum sesuai dengan dharma ke-6. Selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemuan pramuka. Yang suka kedul nih, ingat, lebih rajin lagi ya. Terus yang berikutnya dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hastakarya yang berguna. Ini mah dari siaga juga ya. Suka ini di SKU-nya kan ada, harus membuat hastakarya. Apalagi yang mau jadi pramuka Garuda tuh harus banyak tuh. Siaga saja harus ada 3 hastakaryanya ya. Yang terakhir, selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan dan sebagainya. Jangan muruk kusunu, riang gembira saja. Ya, sambil nyanyi-nyanyi, sambil happy lah. Oke. Itu pengamalan dharma ke-6 dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke dharma yang ke-7. Taci papare rahe di besu. Dharma ke-7 adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, yang sesuai ini pengamalannya. Contohnya, tidak boros dan bersikap hidup mewah. Hemat, ngirit. Yang kedua, rajin menabung. Nah, di SKU juga kan sudah dari siaga harus menabung, rajin menabung. Teliti dalam melakukan sesuatu. Jangan gegabah. Ya, teliti, apik. Ya. Oke, selanjutnya bersikap hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Sederhana saja ya. Kalau tidak ada ya apa yang mau dilebih-lebihkan ya kalau tidak ada mah. Biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan dan sebagainya. Ini sudah terbiasa ya pramuka, selalu merencanakan. Mau kegiatan direncanakan. Minimal apa barang-barang yang harus dibawa nih. Terus tempatnya kita camping ini di mana? Waktunya kapan? Kan itu direncanakan, didiskusikan. Sudah terbiasa lah pramuka. Hebat, pasti kalian semua sudah mantap dalam hal ini. Oke, tingkatkan lagi ya. Kita lanjut ke dharma ke-8. Taci papare rahe di besu. Taci papare rahe di berarti disiplin, berani, dan setia. Jadi yang ke-8 disiplin, berani, dan setia. Ini lagu Dasar Dharma sudah ada di video sebelumnya. Silakan adik-adik tonton juga ya. Untuk menghafal Dasar Dharma. Tapi belum pakai musik, baru itu aja vokal, nggak apa-apa. Nanti kalian saja lah yang bikin musiknya. Yang sesuai dengan dharma ke-8 ini adalah selalu menepati waktu yang ditentukan. Jangan ngaret, biasa jam karet kita mah ya. Tapi alhamdulillah di pasukan saya, anak-anak adik-adik di pasukan Sadewa Sadewi sudah tepat waktu. Setiap ekskul 1:30 ternyata sudah ada semuanya. Mungkin pulang Jumatan langsung berangkat, mungkin gitu ya.
mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibanding haknya. Ayo minta kewajiban tadi dilaksanakan gitu. Jadi jangan minta hak dulu, tapi kewajiban dulu. Dibiasakan seperti itu. Selanjutnya, berani mengambil keputusan. Ya, harus berani. Setelah dipertimbangkan tentunya. Berani tapi hati-hati. Berani tapi hati-hati. Itu. Maras pasukan Sadewa Sadewi begitu. Berani tapi hati-hati. Oke. Tidak pernah mengecewakan orang lain. Kadang-kadang ada yang suka jahil. Kalau jahil sih kadang-kadang ya itu ada lucu-lucunya. Kalau jahil mungkin ya ada bikin ketawa. Tapi kadang-kadang ada juga yang bikin orang lain kecewa. Ya dibohongin lah atau gimana ditipu. Diherian mah mendingnya. Yang terakhir, tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Yakin, pastikan bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Tentu tadi Tea berani tapi hati-hati. Oke. Itu Dharma ke-8. Lanjut Dharma ke-9. Taci papare rahe di besu. Dharma ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contohnya, menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Ya, serius. Oke. Tidak pernah mengecewakan orang lain. Nah, tadi sudah ada ya, nyambung. Terakhir, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Biasanya kan suka ada juga ya. Dia punya ide, bagus tuh idenya. Kadang-kadang ya laksanakan dan mengajak teman-teman yang lain. Setelah terjadi sesuatu, kalau ada masalah misalnya, dia kabur, lari tanpa bertanggung jawab. Jangan lari dari kenyataan, oke? Lanjut, Dharma terakhir, Dharma ke-10. Taci papare rahe di besu. Oke, ini Dharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, yang sesuai dengan Dharma ke-10 ini, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya adalah berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong. Ya, jujur, ya harus jujur. Tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain. Siapa menyusahkan batur masih ketergantungan. Jangan. Kita harus belajar mandiri, oke? Berbuat baik kepada semua orang dan sebagainya. Ya, kita memang harus selalu berbuat baik, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tentunya kita tolong menolong dalam urusan takwa dan kebaikan ya. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan, kejahatan. Oke? Jadi dengan adanya kode kehormatan bagi gerakan pramuka diharapkan pola tingkah laku atau tindakan para anggota gerakan pramuka akan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pendidikan gerakan pramuka seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Ya, lihat juga tuh anggaran dasar yang terbaru hasil Munas 2018 yang sudah dibahas sesuai ADART terbaru itu tentang Dasa Dharma ya sebelumnya. Penulisan Dasa Dharma yang benar gimana gitu. Apakah dasa dan dharmanya dipisah atau dasa dharma gitu. Lihat di video sebelumnya lebih jelasnya. Ini dasa dharma itu disatukan satu kata dasa dharma dan tidak pakai H. Ya. Buktikan saja sendiri di video sebelumnya itu sudah jelas data-datanya ada dari ADART. Oke, sekian dulu pembahasan video ini yaitu tentang pengamalan Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu pramuka harus bisa menjadi lebih baik dari yang tidak aktif pramuka. Itu sebetulnya yang saya harapkan. Bukan hanya di pangkalan, bukan hanya di ambalan, di pasukan, di sekolah, tapi juga di masyarakat secara umum. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam Kitri. Dadah.